Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati Ibu pimpinan pengajian kita hari Rabu dan seluruh keluarga. Yang saya hormati tuan-tuan guru, ibu guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Juga yang saya hormati orang-orang tua saya, umumnya kaum muslimin muslimat yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian di bulan suci Ramadan, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang pas pada tempatnya, yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum muslimin muslimat sekalian. Mohon saya dimaafkan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang hingga sampai kita ke Ramadan yang ke-21 ini. Diberikan Allah bagi kita nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, nikmat iman dan terlebih-lebih kita mendapatkan nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sembari dari situ salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, semangat? Semangat? Ingatlah, perang Badar pun di bulan Ramadan. 17 Ramadan, 313 orang melawan 3.000 orang. Tapi kemenangan di kalangan kaum muslim. Kemerdekaan Republik Indonesia juga pada bulan Ramadan. Ini juga musim-musimnya perang ini antara Iran dengan Israel. Mudah-mudahan kemenangan di tangan kaum muslimin. Itu doa kita. Bulan Ramadan, jadi kita juga harus bersemangat. Kita semangatnya mana yang di sini? Karena Ramadan ada satu malam yang sangat mulia, namanya, saya sampaikan di sini bukan pendapat Ustadz Zulkarnain Lubis, cuman saya kutip adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, bahwa Lailatul Qadar itu kan dicari, diusahakan, dan disuruh kita beramal ibadah. Padilahnya lebih baik dari 1000 bulan. Mana? Kalau mau dicatat, dicatat saja, nggak apa-apa. Imam Al-Ghazali memprediksi malam Lailatul Qadar itu jika diawali awal Ramadan itu hari Rabu atau Ahad, awal Ramadannya hari Rabu atau Ahad, diprediksi malam Lailatul Qadarnya malam 29. Malam, jika awal puasanya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya diprediksi malam 21. Malam 21. Jika awal puasanya hari Selasa atau hari Jumat, awal puasa Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya diprediksi malam 27. Malam 27. Ula hari Salasa do awal Ramadan atau hari jika hari Sabtu awal puasa, maka diprediksi malam Lailatul Qadar malam 23. Masih ingat-ingat ini? Kita hari apa? Imam Ghazali mengatakan jika hari Kamis awal Ramadan itu, maka diprediksi malam Lailatul Qadarnya itu malam 25. Malam 25. Itulah kita puasa hari ini ya. Hari Kamis berarti malam 25, malam Ahad deh. Malam Ahad berarti adalah kita melaksanakan banyak kegiatan amal ibadah. Apakah sholat tarawih, baca Al-Quran, atau qiyamul lail, atau sholat tahajud, ya, sholat tahajud, dan banyak berdoa. Doanya sesuai riwayat dari Aisyah, ya Rasulullah, kalau malam itu malam Qadar, apa yang paling banyak saya ucapkan pada malam itu? Nabi mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa
fa'fu anni ya karim. Pula sariba fa'fu anni ya karim. Pula marjamatong fa'fu anna ya karim. Ya fa'fu anna ya rahim. Fa'fu anna ya akramal akramin. Ya mujibas sailin. Jadi marsiap kita ya masih datang. Saya ungkapkan ini karena kita dekat, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang saya dan bapak-bapak yang saya muliakan, itu kan yang ada di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan ini. Mungkin sudah diungkapkan tujuan guru-guru kita sebelumnya. Tujuan kan Ramadan ini, puasa ini, intisarinya la'allakum, semoga kamu menjadi orang yang semoga kamu menjadi orang yang takwa. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang terbaik bagi kita adalah pakaian takwa. Puasa ini membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedapot kita darjat muttaqin, orang yang takwa, imtisalu min awamirillah wa jatinabun nawahi, menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Sedapot kita sikap ta nangkon adong opat ibain idiri niba. Sodapot darajat takwai amanginang angkon adong opat purkaro ibain di bagasan di kelakuan niba sehari-hari. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu yarfa'ullahu biha 'abadu darajatul muttaqin. Opat purkaro namang diangkat oleh Allah seorang hamba derajatnya kepada orang-orang muttaqin. Apa di bulan Ramadan ini sudah dapat? Yang pertama, ibain diri ni baning nabinta at-tawadu'un, rendah hati. Puasa itu melatih manusia supaya rendah. Ancit do namale, ancit nama nguasi, ancit. Kaya miskin, tua muda, yang puasa pasti merasakan haus dan lapar, pasti itu. Mulaho ahamani mupula potang-potang. Alakna kayo mandokonna ahadu manaron parbukonta. Apa? Parbu makanan ta. Alakna miskin. Ahadu manaron baya panganon kuning ya. Kan ini berbeda. Alakna kayo ahadu ma bentuk maka na miskin. Itu hal yang demikian. Jadi puasa itu melatih kita ulang iba sombong. Mentong ni sombong konon te. Kita sama-sama keluar sian boltoknya daboru. Mani sombong kon. Sama-samanya menghirup udah. Gak ada kita yang keluar dari emas, takwa dong. Nama pultak ngon adalah ngon aluminium adong. Indah dong. Semuanya sama. Kita semuanya diciptakan dari sekarang berada di atas suatu saat kita akan kembali ke dalam sarupo do. Bedana iciptaun siantano tungkin na ibu sesonarita berada di atas tanah. Satu ketika imasukon busai batu bagasan di tanah. Apa di situ? Dimakan cacing, kala, lipan, busuk, kembali. Gak ada. Makanya jangan sombong. Sebelum dipakaikan orang kepada kita pakaian seragam. Di seragam. Seragam
seragam nabontar, semuanya masuk di situ. Iparidi, Pak. Jadi nggak usah. Hal yang demikian puasa itu kita hayati bahwa Ramadan itu melatih kita adalah at-tawadu al-izzah. Orang yang tawadu itu mendapatkan kehormatan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat muttaqin derajatnya itu berarti dia adalah harus mempunyai sikap Yang kedua, di bulan Ramadan ini supaya kita dapat as-sakhawatun, dermawan. Ausada me pesan karena tatap tong nejolongkon boratara tu yang marpompu mon. Cicit. Au pesan kusada maya. Sakhawatun derma ulang sempat kuidokon pompumi ompung. Ulang sempat idokon pompumi ompung. Ompung codi awi mira. Sakhawah dermawan anggo codi doho indadong nararo maliho pompumi sudaro mi pindaroi mau ama codi sakhawatun berarti tidak codi la yadkhul jannata al-bukhl, tidak masuk surga orang yang kikir terhadap dirinya, kikir terhadap keluarganya, kikir terhadap agama, terlebih-lebih kikir terhadap nabi. Maidokon kalak solawat ini perlu isi. Sapi nama la maidokon sallu alai. Kikir. Jadi ulang dotur tibai sifat codi. Nak kikir indah dong-dongan nak. Pasing kalak deh. Ya, yang demikian Nabi mengatakan sodapot tiba derajat naik sikap niba nangkon nadong do as-sakhawah, artinya dermawan. Tu dirimu yakinau wida mong cerah maboy madong rangku baju nabaru naon. Anggo ngadong da aman di bagas. Madu ngadong. Sotikan dapat ng konopat pinama sangat tolo. Lanjut. Baru yang ketiga. Apa kata Nabi yang ketiga? Mempunyai sikap al-hilmu, lapang dada. Lapang kaum nagetro, pompu nagetro. Adong mada ahani bugo muna kodangar kasihan parcelen. Marmara perempuan margitik tapor mau animu. Mau animu. Iligi iya karosi musab mau na coret, mau na garis. Pindah itu jatuh julus semuanya. Rona tamu. Gimana? Harus lakmangan adong naswak, adong natangis, adong nabun. Macam-macam kondisi hal yang demikian. Lapang dada. Magidomo pinang bahwa harta yang paling mulia itinggal konayahu makniba bukan harta. Harta yang paling mulia yang ditinggalkan diwariskan ayah niba bukan harta. Bukan ilmu. Bukan pangkat dan jabatan. Warisan yang ditinggalkan ayah umat niba iba marangka marangi rap rosu. Imenya imana sangat berharap. Abang na tuanggina rosu iboto na tu iboto na ro iba marangka marangi rap rosu. On hartana paling berharga ditinggalkan oleh ayah umat. Harta adalah bisa hilang, bisa habis, pangkat bisa putus karena ada waktunya. Tapi kalau persaudaraan tidak boleh putus. Ramadan, Lebaran menghubungkan tali silaturahmi.
tali silaturahmi. On meada na godang na ditinggal kon warisan na yahuma ni badir penasongon dia pandung terkubur alai sudah di alam tanah les rosui banamar sudah namar sudaro. On biada donganon diseringan debo onon tampul kotang boti mon. Tampul kotang do. Dia ujung dapat otang martuna sindarai habis walahal nasapa berik sakaluaran Allah hal yang demikian, makanya hal yang demikian itu namar sudar semuanya peringkatnya sama. Jadi mudah-mudahan diantara kita tetap rukun saudara sadara hiba saaliran darah. Itulah harta mang inang yang paling mulia ditinggalkan ayah ibu. Namar sudaro adalah tetap rukun. Tetap rukun. Al-hilmu lapang dada. Soro lapang dada mau deh. Sonang roa bularoi batuaman mau angguna bancut do malen tambu ni mute ponang matamu along le narai mamar ece kita sampai di sini ma sampai suhur ahanimu tes pengadong ro ahai dokonia indalang amangan kita jolos semulak kamu nih ya indalang amangan kita jolos semulak ay jawab kok mulak mamileni mo. Berarti mulak male. Nih. Mulak male. Au kisah udah konsen sadang. Kisah. Adong muridku na lewati. Ro manyapai boru. Son muridku tong. Au seboto ayah adong dua ayah ku tengau tanda ini ya mulai kecil sampai dewasa dia boto sangai dia ayah ki ini ya adong dua ayah ku nih ya mak au tinggal letu mak ku nih ya rotu son bokson mai sonai sonau jadi menyapai boru nggak mau mangaran to dan akon menyapai boron tolu upati daun evolusian tong toluna yang pertama kayak tusi biasa mar baju kaos mar celana cuman dia itu santai saja dongan nia mengecek umak nai umak ni anak baru sah panjang lebar umak nai saja dongan nia mengecek selesai pindah ya napa dua anak kayon tong napa dua anak juga kaya tidak direspon. Lama-lama mengecek di si walau seteguk air pun tidak ada. Dah. Anak buron pisi dosa. Napa toluna kaya taruh ni bakasnya anak buron minta maaf rumbio dope. Rumbio biasa ukuranna tolap ya tu bakasi. Sampai ya juga rap tamatan non don. Tolap ya tu si tolap tu bahas pombang namparan jangankan tong karosi namparan di bakasa masuk ya sih mau tak mau roninya aik minuman sah mulak bayon namanya pai baruan tolap mulak tu son cari tohonya dia marah mengayah dipilihnya nomor tolu ningku nomor tolu nih kupola plus saja nomor to asoningnya yang pertama pasti tengah naget inang tulang dia borunai do ningku ang unang tulang saya mana tinang tulang nai dia maknai borunai do naget dia ningku nomor dua anggo pandapotku nomor dua nai sapahan mi adalah dia menagio tindak di keluargamu ini ningku nomor tolu pasti ho terhormat dilayani na ho ini ku pasti ho terhormat sedangkan belum ada ikatan apa-apa mandung ilayan iya ho dengan baik
Tapi walaupun songoni pandapot ko namang istihoroh kon jolo ningku. Istihoroh. Lu ari na irong lakson. Mandung aya, mau na nomor tulido memang naruh ayah niya. Rupa biasa-biasa doang ya. Jadi awal naruh ya. Dia memang bergaya biasa. Pas napatulunai yobaniantong. Karena biasa nama ranto nama hasil dan akon. Yobaniantong. Pada waktu itu warna idokon umak nai, dokon ayah nai, dua ayah nai, dokon bayon. Sadia dona sanggup ningku awalna. Sadia dona sanggup menuri anak boru ningku. 20 juta nih ya. Ning bayon. 20 juta. Oke. Dokon tusadun. Ro ning ayah nai. Inda sanggup poi magodang turun eben muitur ni borung kon niya. Aso adong do piso ni botona au burunya alak pengatar tur ya jad 20 juta ini ya. Nda jauh nih ya. Magodang tu deh ini ya. Te bayon mandung ikhlas. Tak ada. Jadi dokon bayo mah. Ona dong dure tawar tu doruan sangat miliar itu. Baru harahapi. Dah tawar nda mampu ning bayo. Mantap ayah naik. Jadi nasongoni mainit konia 20 juta ngasoni benang be. Kontong di mungana maror jadi mengadong ayah. Ilen nasongoni 20-an. Itabain 10 ana ikhlas kon dokon dia naki ikhlas kon na 10 perkarwan na disadun. Terus tetap maharna 20 juta jadi. Oke, marbagas dengan akon tawaduan pesta sele ala kadarna biasa mula. Salose Roma na duan mangkojarna na dua aso jadion aso ngai do kon langan aso ni na lumayan do bayo dan nakisong-songan ne dan akon menguji mental tatap sinadongan sangat tatap cinta yang tulus au nau tatap ketulusan keikhlasan ya mula kerotusan menombo mersul tahu bagaimana ningko cocok nah biar ada permainan borong kuda ini makna itu jadi roti ada sudena contohnya di son lapang dada ita manombo yang kita tanya karena mumpung Ramadan ini ahli sapahanmu para jolo aha kare jona memang ada boru senang dibual dan digombal dan dibohongi. Kejujuran tidak selamanya dipuji orang. Ya, karena bangsa kita sekarang krisis kejujuran. Bukan hanya kita, bangsa ini krisis kejujuran. Al-hilm, ondara puason, membuat kita lapang dada. Jadi, paupatna wal akhlakul karimah ning nabi berakhlak yang baik sondi akhlak nabaikon hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Uqbah wahai Uqbah ala ukhbiruka bi afdalil akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah ning nabinta, ibu tohode sucari tohon ning nabinta, sebaik-baik akhlak penduduk dunia dan akhirat itu, sebaik-baik akhlak penduduk dunia akhirat itu, yang pertama kata Nabi, tasilu mangkoto'a, sambunglah yang sudah putus. Ngai pangkulingko niya ho sa onok na so ni rado manyambung na sasakali mau putus selama ini indah marsi dedengan indah marsi pangkulingan dan sebagainya maukah kita ini Ramadan mengulurkan tangan untuk meminta maaf
Boratanon. Akhlak yang baik menyambung yang sudah yang putus. Putus sana dong son, putus persaudaraan. Putus adalah silaturahmi. Yang paling parah ini putus. Hai mada, dapat kamu saya. Putus cin. Ya, marsarak di namango. Ulana marsarak di namango lu bainang, ba adong rasa toleh sambung be kembali. Adong memang boleh disambung. Anggo mandung habis tolak tolun tong adong bebe. Ulang jalai be cino nabuta be. Yang sudah putuslah. Ini yang sekarang ini. Sebab sebelum diputuskan pikir matang-matang. Jangan sudah tolak 3 tidak boleh lagi. Kecuali perempuan itu menikah dengan pria lain tanpa ada janji. Tentong benar putus do Allah yang memutuskan dong daya upaya entai. Itulah yang terbaik buat kita, kan begitu saja, ada hikmah. Jadi hal yang demikian, akhlak yang baik menyambung tali silaturahmi yang sudah putus. Yang kedua kata Nabi, wa tu'fa man haramaka, engkau memberi orang yang kikir denganmu. Rahoman sidokah yalak na lebih putung tui ba. Nda dong terdedeng panganonnya sotik pengaunjung mapir-pir. Pula di musim hadison bo, jamangon tengah mamaroi teson bo sa mar puaso, along di puaso. Sonang dorwania mangan gulo-gulo saduya di sampingmu. Zaman awar kon matau tidak. Oh, jangankan itu. Mau senyum ko ada pia. Bau tia. Karena codi mai. Jangankan bau tia. Mau senyum ko buangmu. Bahkan marsiti juru pia. Ini. Wa tu'fa an harama, engkau memberi orang yang kikir denganmu. Man sadoke hialak na lobi putung. Na lobi codi lensia. Yang terakhir kata Nabi apa? Wa ta'fu an salamaka. Engkau memaafkan orang-orang yang telah menzolimimu. Memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Nah borat deh. Kalau dipukul 1 hari mungkin hilang sakitnya. Luka seminggu. Tapi kalau kata-kata seumur hidup. Iya, kalau kata-kata. Nih, orang yang menzolimi kita, orang yang menyakiti kita, kita memaafkan. Ya, orang yang menyakiti, orang yang menzolimi kita sendiri, kita memaafkan. Wa ta'fu adalah man zalamaka, engkau memaafkan orang-orang yang menzolimimu, yang menyakitimu. Kalau ona sakiti di mana itu? Sakitnya ku di sini. Ini nih yang menzakiti. Selama bisa malam terkenang, siang terbayang. Kalau sangkin sakitnya dibuat tapi kalau orang yang demikian jangan lupa ucapkanlah, kalau sudah engkau terzolimi, tersakiti, maka tidak lupa kau ucapkan minimal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tarsono dan mison bonang kini mai demot. Son dia dah mapa ustad songonon naroonna. Abid donin tong di irian nia mago, di irian di jemuran nia pakaian dalam pemago, ulang dong ngadong naire di irian mago, songan di rumah ini ya.
Tiada pia tu hami. Tu jomuran mi, go na isi me yang isi ho. Karena ponting tu hami. Ala kulli hal ini. Pularong nasongoni antong aman be. Nda aman be nasoni be wirid kon masoni 70 kali wa wajadaka dhallam fahada. Ini masongoni. Kalau sudah demikian itu susah itu berjiran, entah siapa yang datang yang demikian itu. Wa wajadaka dhallam. Ini tadi dong dison wida baca. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati. Itulah yang 4 itu akhlak, yang 3 itu akhlak yang terbaik baik ahli dunia maupun ahli akhirat. Orang yang mau menyambung tali silaturahmi, yang putus disambung kembali, yang kikir disedekahi, yang menzolimi dimaafkan. Bulan suci Ramadan. Ramadan ini kan ada paskanya. Ada kemarin paskanya rahmat. Adalah dibukakan pintu surga. Kan 5 malam yang sangat terpopuler di bulan Ramadan. Yang pertama malamnya itu adalah malam awal Ramadan. Awal daripada bulan suci Ramadan. Yang kedua, malam nuzulul Qur'an. Malam 17. Ada malam yang ketiga, yaitu malam Jumat di bulan suci Ramadan. Ramadan sayyidus suhur wal Jum'atu sayyidul ayyam. Bulan bertemu yang dua itu sama-sama komandan, penghulu sekalian hari, penghulu sekalian bulan. Makanya Jumat Agung itu, Jumat yang paling mulia itu adalah Jumat di bulan suci Ramadan. Yang keempat yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Saya sampaikan tadi. Yang kelima puncaknya malam hari raya akhir daripada Ramadan. Disitulah pembebasan manusia daripada api neraka. Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan itu pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka segala setan yang jahat dibelenggu. Setan Nabi Adam digoda oleh setannya yang masuk ke surga itu dulu. Waktu Adam di sana yang menggoda dia, Warhol itu nama setannya Asasil. Waktu Nabi adalah Isra Mi'raj, setan yang menggoda dia namanya Ibrit. Nama menggoda ho na supuasoon. Mau dokon na lewatison, gorarna wallahan, menggoda manusia dalam ibadah. Nama setannya adalah wallahan. Itu dibilang ibadah. Pernah saya sampaikan di sini. Ibu-ibu yang saya hormati, malam yang terakhir daripada bulan suci Ramadan yang namanya disebutkan asyara minal awahir itkum minan nar, pembebasan manusia dari api neraka. Siapa ahli neraka itu? Disebutkan dalam Al-Quran. Kula jahannam sudah jelas. Walaqad thara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan penghuni neraka itu jin dan manusia. Disebabkan apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Adong doilen ate-atenai, namun ate-atenai indah dong hati nurani. Indah dong hati nuranina.
Yang kedua, ilehen do dialai mata, namun mata nai indah melihat kebesaran kekuasaan dari Allah Subhanahu. Ilen do dialai suping, namun suping nai indah marbi mendengarkan yang baik, arahan yang baik, tidak mau mereka mendengar. Nasongononan ning tuana ulaika kal an'am, mereka ini tak obahnya seperti binatang ternak. Kal an'am, binatang ulah binatang ternak kah meyai? M3 M3 mangan modom oh ma ini nama ulun isia mangan modom ulaika kal an'am, kan ini yang go binatang i harganya binatang i dia nah di mok-mok nah ini di udang nih harganya binatang di mok nah harganya babiat di bolang nah harganya amporik di sorana hargamu di mok-mok mudah sangat digodang. Argani manusia di mananya? Akhlak, nah, moral, nah kini akhlak metaban, akhlak ahli dunia yang paling baik dan akhlak akhirat sudah saya sampaikan tadi tiga. Jadi inilah salah satu penghuni jahanam itu yang tiga macam itu. Hati tak punya nurani, hati tak punya mata tak melihat, telinga tak mendengarkan, tak obahnya demikian seperti binatang ternak. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah termasuk orang-orang yang lalai. Wa iyazubillah. Tapi kalau ini semuanya yakin saya ini ahli surga ini kita. Amin ya rabbal. Surga merindukanmu. Bukan kamu saja, surga merindukan kita. Datang tolak saja. Surga merindukan kita disebabkan karena kita punya faktor 4. Faktornya 4. Mana pertama? Talil Quran. Selalu membaca Al-Quran itu apa? Di dunia syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, satu petunjuk bagi petunjuk buat kita. Itulah Al-Quran. Petunjuk bagi kita, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dengan yang hak, sudah tercantum dalam Al-Quran. Itu di dunia. Yang membaca Al-Quran, petunjuk bagi dirinya, pembeda bagi dirinya antara hak dan yang batil. Menjadi teman setiamu di alam kubur dan penolongmu di hari kiamat, senjatamu di titian siratul mustaqim. Itulah Al-Quranul Karim, yaitu adalah kita membaca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran berpahala menanggungnya, berpahala melihatnya, berpahala membacanya, berpahala mempelajarinya, berpahala mengamal, mendapat syafaat di hari kiamat. Teman setia. Apa teman setia kita? Salah satunya Al-Quranul Karim. Itu satu. Yang kedua apa? Wahabisul lisan. Memelihara. Kan kalau lidah tak bertulang, semuanya bisa dibicarakan. Jangan sempat secara syarak tidak batal puasa, secara pahala hilang pahala puasa. Termasuk diantaranya lisan, gibah, upat, apa lagi? Hasad, dengki, ucapan lidah lah, kata-kata kotor, itu semuanya menghilangkan, memelihara lidah. Nih, jangan selalu lidah kita menyakiti hati orang lain. Apa kata Nabi? Kata pepatah Arab, waqad yurjalu jayhi jurhun wala jurhun ala hajarul lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau tutur kata melukai hati, kemana obat akan dicari? Nih. Kemudian yang ketiga,
bahwa wahafisul lisan, yang ketiga wa tu'imut ta'am, memberi makan orang yang lapar. Anggo dapat ko mentong inangon marmasak mentong potang untuk panganon nyalak namarbu dapat ko mentong ani tu keluarga, tu anak, boru keluargamu. Memberi makan orang yang lapar, bersedekah. Itu semuanya adalah surga itu merindukan orang-orang yang demikian. Apalagi Ramadan berlipat ganda majoy ng pahalonay. Amin. Maudok na lewati pahala seorang istri itu sangat banyak, senyum terhadap suami, pahala tasbih yang didapatkan. Anak godang tongani, kau pegang tangannya, tangan suami dia ulang suami orang. Untuk kau pegang tangan suamimu, pahala sodakoh yang kau miliki. Kau masakkan makanannya dengan baik, kau dapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur. Itu doh, ikhlas. Tuh bagi ibu-ibu. Wa tu'imut ta'am. Dan yang keempat yang dirindukan surga itu yaitu wasauma Ramadan, yaitu adalah orang-orang yang memuasakan pada bulan suci Ramadan. Itulah yang dirindukan calon-calon ahli surga. Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga, carilah pintu surga, hindarkanlah semua, hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar, amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Walaupun orang benci, asalkan Tuhan sayang, buanglah rasa dengki, tanamkan kasih sayang. Buanglah rasa dengki, tanamkan kasih sayang. Siapa ingin pintu selalu terbuka, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Bulan Ramadan, apalagi kewajiban kita. Tarawih ada, tadarus Al-Quran ada, memberi makan perbukaan ada. Ya, melatih diri kita rendah hati, lapang dah semuanya. Apalagi kewajiban kita di akhir Ramadan ini, itulah namanya zakatul fitrah. Zakat fitrah, ya, atau disebut dengan zakat berbuka. Zakat atau disebut juga zakat diri. Zakat fitrah kedudukannya seperti sujud sahwi di dalam sholat. Zakat fitrah kedudukannya seperti sujud sahwi di dalam mangorus nalobi, menempel naurang.
So, selera kita apa? Yaitu adalah zakat fitrah itu gunanya untuk mengangkat ibadah puasa kita. Mengangkat ibadah puasa. Kalau doa mengangkatnya dengan sholawat. Kalau puasa mengangkat sholat itu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan tahun kedua daripada Hijriyah. Ya, hukumnya wajib bagi seorang muslim, muslimat, hurriyah, merdeka atau hamba, tua, muda, semuanya adalah wajib asalkan dia hidup dua zaman. Asalkan dia hidup dua Ramadan dan Syawal. Contohnya saudara tanah meninggal namar pulang di bulan Ramadan saudara-saudara ontai wajib duisi zakat fitrah takaluarkon indah atau tong kinai pas hari raya malam hari raya namantapan iben korondang mon bo sangat submon ipangan udai melebihi kapasitasnya. Naik darah tinggi habis Isa marek lebaran arlah cokot lebaran mah habis Isa dead maning wajib di zakat fitrah tabat wajib karena dotia atau sebaliknya robuse pompu permainmu mau lahir ma pompumu pas habis marbuku malam hari raya iben ko magorarna Ramadan Sapitri tope ada horo dapetia Ramadan ini dapetia Idul Fitri. Wah, Ramadan Sapitri keren nih ya. Oh, anggoon ba wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr yaitu zakat fitrah tuhratan lis-shaim mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa minal lagwi war rafas dari perbuatan sia-sia dan kotoran-kotoran mulut wa tu'matul lil masakin dan makanan bagi orang miskin. Paman addaha qabla shalah maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat fahiya zakatul maqbulah itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat hari raya fahiya shadaqatum minas shadaqah maka itu bahagian sedekah daripada macam-macam sedekah. Rahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahhahul Hakim. Jadi hukum zakat fitrah hukumnya fungsinya yaitu adalah mensucikan, membersihkan bagi orang yang berpuasa satu perbuatan sia-sia ngatar baen nasodong perlu nama nomboy takarejohon di bulan puasoi. Yang kedua kotoran mulut. Kotoran mulut itu nahon ndak silodahon karena bau mulut orang yang berpuasa itu lebih arlah bagikan kasturi di hadapan tuh kotoran mulut itu nahon kata-kata gosipan ejekan dan semuanya hasutan itu namanya kotoranmu dusta itu kotoran mulut. Tujuannya apa? Makanan bagi orang miskin. Maka yang wajib zakat fitrah itu cukup balanjunia sadari saborngin wajib madisia mengeluarkan zakat fitrah sadia ukuranna. Nih, maidomo kita nih. Sadia ukuranna adalah ukuranna kan disebutkan Nabi satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Makanya hal yang demikian di sini adalah menurut mazhab Hanafiyah. Banison tolu ananon. Menurut mazhab Hanafiyah bahwa ukuran zakat satu sok itu menurut Hanafiyah itu sama dengan 3 kilo
8 garis. 3 kilo 8 garis. Onma pula na epeng. Ia menapatolaun epeng ilehen. Saharga 3 kilo 8 garis. Imam Hanafiyah, ya. Menurut Syafi'iyah, yang satu sok itu menurut Imam Syafi'iyah makanan pokok, yaitu besar sebenarnya 2 kilo 75 gram. 2 kilo 75 gram. Saima ukuranna. Ben kalak sonari 2 kilo pitu garis kalak. Anggo 2 kilo satonga indah urang deh. Angkon minimal do 2 kilo 7 garis. Ben nalubi do alhamdulillah. Ya, ulang mapas tuan. Itu menurut Syafi'iyah yang kita pakai. Makanan pokok yang kita makani. Ulang tong makananmu adalah sierang na bagus, si pulo ilen ko sakat pitrah mahmu bulok zolim do nai tentong makanan musti padang nabara do harana membuat ko ulang ko mamok tu diet nasi merah do pangananmu iben ko ontong nagodang harga sian ya itu lebih baik te ulang manurun sian te mula mashab Hanabilah Ahmad bin Hambal ukuran nadisia 2 kilo 76 gram. Beda segramnya. Itu pendapat para ulama tentang jumlah beratnya zakat fitrah. Di tahun ahdo yang kita pakai adalah Syafi'iyah, yaitu makanan pokok yaitu beras dengan seberat 2 kilo 7 ons. 2 kilo 75 gram baiknya, kan begitu. Ditolak kepada siapa? Kepada asnaf yang 8, yang miskin, pula miskin duidaho borumi atau miskin anak mi tola de ilehen kodisia. Tapi dengan syarat indah sapardahanan kamu, indah sabagas kamu, tola. Ya, sama dengan zakat fitrah atau kifarah atau adalah yang namanya ya zakat harta itu boleh kepada anak kalau sudah berbeda rumah tangga dan beda dapur. Kemudian dari situ tentu di waktu mengeluarkannya, waktunya boleh sejak awal Ramadan sampai pelaksanaan wajibnya kapan? Setelah terbenam matahari akhir daripada Ramadan sampai dilaksanakan ibadah sholat hari raya. Disitulah wajibnya. Apa sih fungsi daripada zakat fitrah ini? Nah italeheni ahado disi padilahna. Padilah ni zakat fitrah itu banyak inang. Yang pertama adalah padilahnya suci, mensucikan jasadnya daripada dosa, mensucikan jasad tahun daripada dosa. Yang kedua, Allah memerdekakan dia dari neraka. Salah satu memerdekakan manusia dari neraka yaitu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, puasa kita diterima karena dia tadi yang mengangkat ibadah puasa. Kemudian bahwa zakat fitrah itu seperti saya katakan tadi sujud sahwi di dalam salat. Kemudian yang keempat yaitu adalah fungsi zakat fitrah itu atau fadilah zakat fitrah itu yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, keluar dari kubur dengan selamat. Ulang bandeli mengeluarkan zakat. Keluar kita tongkinai dari alam kubur dengan keadaan selamat.
Yang keenam, diterima seluruh amal dalam tahun itu. Sataunon pulita keluar kon zakat fitrah da, diterima Allah lah segala amal ibadah kita tahun ini. Yang ketujuh, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Besar. Kemudian yang kedelapan, zakat fitrah itu fungsinya melewati siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Melewati titian siratal mustaqim seperti kilat ima fungsina semar zakat fitrah ita. Yang kesembilan, yaitu memberatkan timbangan amal kebajikan. Memberatkan timbangan. Dan yang terakhir, yang ke-10, dalam kitab kita ini, Allah akan menghapus nama orang tersebut dari orang-orang yang celaka. Allah akan menghapus nama orang tersebut yang mengeluarkan zakat fitrah dari orang-orang yang celaka. Imada gunanada zakat fitrah sudah persiapkan kinan senari. Lebih baik karena takaron inang berbeda-beda. Adong batoknya rambir, adong takar susu apa? Cap nona, cap bendera, 3 sapi. Ya. Jadi beda-beda. Lebih baik pinjam sedikitlah timbangan ke samping Anda, timbang di situ tidak ragu. Karena berbeda-beda. Arang dah paham mau ditekongan, au takar, au batoknya rambir do, takar ngarambir do. Takar susuan berbeda-beda. Saya katakan adong cap nona, adong cap bendera, adong 3 sapi, adong cap 3 nona. Yang mana ini? Jadi lebih baik saya katakan kekiloan. Aku tembokan tengah mengerti karena nasongonan ukuran nasongonan kan adong ni tahu kon tembokan nai, adong na isi tu tembokan nai kan berbeda isina. Namanya tidak nasongonin. Adong na toko, adong na soi toko kan begitu. Jadi lebih baik timbangan, jelas hal yang demikian. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Itulah di dalam zakat fitrah itu yang kita persiapkan untuk menyongsong hari lebaran ini di bulan suci Ramadan ini, bahwa zakat fitrah itu yang bagaimana yang di kita tentu diserahkan kepada amil. Minta maaf kepada kita semuanya. Jangan sempat ada di dalam masjid kampung Anda transaksi jual beli. Jangan ada di dalam masjid namanya jual transaksi beli beras di dalam menukar di situ. Hukum perbuatan itu haram. Tidak ada yang dibolehkan transaksi apapun di dalam masjid kecuali satu, yaitu transaksi akad nikah. Transaksi akad nih ime dianjurkan di bahasan ni musoji. Selain itu tidak ada, karena itu tempat yang paling mulia. Amil bukan penjual zakat. Yang berstatus amil. Ada amil, yang amil itu yang jelas yang di-SK-kan oleh pemerintah. Yang sekarang di situ adalah di-SK-kan oleh Basnas. Ada amil yang dia diangkat oleh masyarakat sendiri, itu namanya bukan amil, itu namanya petugas zakat. Berbeda itu petugas zakat. Jadi harus yang status yang demikian itu transaksinya semuanya adalah di luar masjid. Benna manulak nadoh, iya. Kalau hal yang demikian, makanya kalau beras belikian di toko beras, jangan yang ada di masjid. On nasadai di memarulak-ulak kita busia. Uga di semajo utulak majo, uga di semajo utulak majo. Ambil bawa dari rumahmu, gotong adalah zakat itu. Bawa dari situ beras yang kau makan itu.
supaya dapatkan yang sempurna amal ibadah. Yang dinilai ibadah kita itu kan bukan di banyaknya, di kualitasnya. Di waktu kematian disitulah ujian kita semuanya. Setelah kita mati itulah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibadah yang kita lakukan itu yang bernilai itu ibadah yang berkualitas, salat yang berkualitas, puasa yang berkualitas, zakat yang berkualitas, zakat yang berkualitas, haji yang berkualitas, ahsanu amala, lebih baik amalnya. Maknanya di situ amal yang berkualitas. Dan yang menerima zakat jangan ulangi pamaul-maul. Niatmu masuk dalam hatimu ben mandung mai. Wan benir pe manombo de waktu mar zakat ino dia niatna ya nawaitu ukhrija zakatil fitri an nafsi pardon lillahi taala. Indira potuma umak be beda somanen be. Dan dapat be maul tumai. Aku berniat, kan bukan niat namanya itu. Itu bacaan nih. Nawaitu ukhrija, dalam hatimu aku tolaklah zakat fitrahku tahun ini yang wajib bagi saya. Selesai. Nah, ulah pak maul jabat orang demikian di situ. Jadi, mau anak nibana miskin. Anak nibaon na miskin. Dia dong tersanggup membayar zakat fitrahnya. Lehen di sia. Oh, ini ada pulang arung amangan kita tuma. Kan suni sunarak amar bagas sunarin tong. Alak lainnya ke tu ayah nan mangan. Ada buru ke tu mak nian mangan. Borin sa podoman kalai. Ini anak-anak muda sekarang. Jadi mangido mohop majamu jual sisan tokin nai. Mangido mohop pita sasudena. Pularo menyapai borumi memang. Sapai dok di borumi ahado hop bini borumi ahani hop bini alak lainai. Anggoto petokin nai hop bini alak laini paberemi. Hop bini paberemi si pangkail anggoho malarat. Ari-arion. Napa dua na minta maaf jola tinabe na mahas pangkai lah udah medang waktu mulai hai sing. Habis waktu membuang waktu di situ. Napa dua na itu tambanganan pula si paramporik nggak usah mah kopi alak lemi. Anak minda unjung yompai yang guang porik ni gondong jadi gurung-gurung ni tu kau. Marah. Sosomani sonari bahak nalakon mamar bagasia manabusi badak niada boru niai pe bagian dalam niada boru peles mangido tu amang bo tope tu de namang borunan muse amang boru naurgit marmara mai git gari git bulu tolang urgit memang urgit ma bayo marmar sapahan nongan mangido mohop untuk ke depannya adong dabo nama raja lela di hita maida mahap metui namang inang sasudena bisa menghancurkan rumah tangga di Ramadan ini dan masa depannya suram ya kan yang tidak selalu perbuatan yang sia-sia. Alaklai sonari mana pula daganak dokon menghancurkannya dua. Alhamdulillah sudah ada undang-undang ITE baru. Ya Menteri Penerangan saya syukurilah di bawah usia 16 tahun tidak boleh memakai HP, tidak boleh memakai akun. Kita sambutlah itu tuh anak kita. Itu sudah ada undang-undang negaranya. Ya di bawah 16 tahun. Kita respon itu. Yang kedua, bagi ayah-ayah nama make silot sonari. Rado da silot judi online, rado hancur rumah tangga, rado marbadai, rado parsarakan di benaon, ibadah soni habis tanpa kau sadar, adalah tanpa kau sadar sudah habis semuanya. Alaklai marjudi online, ada boru marmekar, nanggoina, habis bebas sudah naik. Pula hontong marmekar ramai palpalon suaminya seturan alak dapat palpalon. Mar pikir hal yang demikian. Jadi ini nih harus ke depan kita
lihat yang ke depan. Makanya hidup ini tawadu, ulangi bagai sosak nakayon. Sudah ada ukurannya. Kita menerima pada yang namanya qanaah. Tapi usaha itu wajib dilaksanakan seorang dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu. Apabila telah selesai kau salat, kata Allah, bertebarlah kamu di muka bumi ini, cari untuk karunia Allah. Pantasyiru fil ardi wabtagu min fadlil. Pasti akan kita dapatkan karunia Allah. Usaha di kita, hasilnya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum bapak, kaum ibu yang saya muliakan. Jadi tadi seorang anak dan kita sebagai ayah yang tanggung jawab terhadap istri, tanggung jawab kepada anak-anak kita sebelum dewasa. Kalau sudah dewasa, berwakillah dia kepada kamu. Tapi kalau dia belum dewasa, gak usah pun dia berwakil untuk menolaknya, sah yang kau tolak. Tapi kalau sudah dewasa, adalah dia sendiri karena syariat itu sudah pada dirinya. Tapi jelas dikasihkan sama dia supaya cepat dia merdeka, bisa dewasa, baik secara pemikiran, secara hukum untuk diri dia. Itu hal yang demikian tentang zakat fitrah ini. Jadi hal yang demikian bagi kaum bapak, kaum ibu semuanya, saya sampaikan kepada kita tanpa pengecualian, merdeka ataupun hamba, tua atau muda, laki perempuan, asalkan cukup dia makanannya satu hari satu malam itu, dan dia hidup 2 zaman itu, Ramadan dan Syawal, diwajibkan kepadanya adalah membayar zakat fitrah, atau disebut zakat di diri atau zakat berbuka. Kukira cukup sekian. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya, silakan. Bagaimana suaminya menolak zakat istrinya? Zakat yang namanya zakat fitrah, zakat fitrah atau zakat yang lain. Bagaimanakah seorang suami menolak? Itu kan kewajiban dia. Karena perempuan itu adalah kewajiban seorang sang suami. Kemudian ita alak layon da bunamar istriyon da umidamahap di tainang. Kewajiban ini bukan hanya sampai biologis saja. Ayah-ayahon, pulai tabusi ho baju ni istrimi di bulan puasa on, di raya on, pakaianna membuka-buka aurat, mardosa dohoi. Pula istri membuka aurat ke depan umum, itu Anda berdosa. Berapa dosa istrimu, itulah kepada kau, karena kau punya kewajiban di situ. Istrimu tidak puasa, kau berdosa. Istrimu tidak salat, kau adalah berdosa. Ini talak layon, tanggung jawab ta. Kurang biologis saja. Tapi kalau kau tidak puasa, istri tidak berdosa, karena kau yang ditanggung. Ya, tapi wajib kau berikan nasihat kepadanya. Jadi hal yang demikian, zakat, suami menolak zakat istrinya. Siapa tahu pula bagaimanakah hukumnya istri menolak zakat kepada suaminya. Tope suamimu status mana miskin ngana dong karejona butong jinak. Te asal kon mahod les tetap status istri. Tola de sangana ngada istri menolak sokat tu suaminya. Secara hukum tola deh. To tina miskin suami mon ngarang na pon nahoro na kayo. Horo nomor penghasilan, anggo yang ana dong. Nda dong, modal kolor doang meya. Ana dong tambahannya sih. Hal yang demikian, minta maaf kepada kita semuanya ini. Secara hukum saya sampaikan. Jadi saking banyak sekarang, semua kadang laki-laki biasanya tidak ada untuk masa depannya. Walhal kita ini adalah suatu kewajiban. Makanya hal yang demikian masuk surga. Kira-kira ibu masuk surga dot suami atau indah? Hei, dot suami sang ada? Indah. Amule suga di pulau mas serupa ya hayang dot istri.
Mabiar daripada bo. Kan surga dia bukan Ramadan. Takutnya iba masuk surga, sama-sama masuk surga. Istri kan masuk surga mudah. Salat 5 waktu adalah puasa Ramadan. Taat perintah suami selama perintahnya dalam kebaikan. Mampu menjaga harga di, silakan masuk surga dari pintu mana yang Anda suka. Kan itu jelas. Jelas. Datang masuk surga, harap masuk surga, dapat tiket semuanya surga. Istri masuk di lantai 4 dapat ada buruan. Kan merlepel. Lepelnya lantai 4. Masuk laki-laki, sap. Lepel laki-laki hanya di lantai 3. Minta maaf nih, dicegat lah ini nih. Baru dibilang malaikat bahwa istrimu di lantai 4, kau di lantai 3. Gimana kalau kau ke lantai 4? Selebih baik biar sama-sama hidup bersama istrimu. Kira-kira begitulah. Apa jawab suaminya? Indah. Bingung malaikat. Asong indah lantai 3 maunya. Lantai 4 mana indahnya? Roning suaminya. Cukup madabu malaikat dabu dunia paksa-paksa ya unang kami paksa ya beri kalau kau darah ya be. Te usahawan dosa sama-sama seindah manapun bidadari lebih indah istri yang dibawa dari dunia. Karena ini semua ialah istri-istri yang soleha. Di bulan Ramadan ini 4 yang kita minta selalu, jangan lupa 4 yang kita minta sebelum habis Ramadan ini. 4 kita pangido ulang lupa. Ucapan yang terbaik di bulan Ramadan ini ada 4. Pertama adalah bersaksi kepada Allah. Yang kedua minta ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah minta surganya Allah. Yang keempat adalah berlindung dari neraka Allah. Napa ulang lupa itu? Sering diucapkan mana? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ono paling baik ucap-ucap pun semua ni. Memodo astaghfirullah. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Saya berjanji tiada Tuhan selain Allah. Saya minta ampun kepada Allah. Saya minta kepadamu dengan ridhamu saya masuk surga dan aku berlindung daripada nerakamu. Itu yang penghidosa di bulan puasa. Kukira cukup sekian yang bisa sampaikan hari ini. Selamat menunaikan puasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kita selamat berhari raya. Ndak tole dokon biang bahasa kamus bahasa Indonesia ndak to selamat hari raya Idul Fitri, itu pembuangan kata. Bahasanya selamat Idul Fitri. Selamat Idul karena itu artinya hari raya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah taala kita bertemu tahun yang akan datang. Setelah selesai lebaran ini, panjangkan Allah umur kita semuanya. Amin. Dan segala tadi ada di sini, ada di bulan Ramadan ini yang berpulang ke rahmatullah. Yang berpulang ke rahmatullah, yaitu adalah kita doakan saudara-saudara kita, semoga mereka diterima Allah segala amal ibadahnya, dilipat gandakan seluruhnya kebaikannya, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan Allah pada surganya Jannatul Firdaus. Dan ada juga yang sakit, adalah semoga disembuhkan Allah, diangkat Allah daripada penyakitnya. Ingat puasa sumutasihu, puasa itu adalah menyehatkan badan. Asyamu junnah, puasa itu perisai benteng. Puasa itu menselamatkan manusia, mensehatkan manusia, dan juga adalah yang namanya puasa itu menyelamatkan manusia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah kepada mereka dan kepada keluarga kita semuanya dengan keikhlasan. Ulang sugari mula kaya huma tarayon songonon. Mawa indah dong oba nang kini kita baca suratul Fatihah. Lehenda kiriman tualai
olong tu nama raya, olong tu nama orang tua. Bahagialai amu ita ariayoon marsi jalangan rusuita nama maranggai mulak kalai dengan bahagia, dengan tentram ita kirim kontualai amal bacaan. Dan kepada keluarga besar Mustokoya, Syekh Mustofa Hussein beserta keluarganya, Abdullah Mustafa beserta keluarganya semua, dan keluarga kita semua yang hadir ini, umumnya kaum muslimin muslimat, ala hadhihi niyah kullin niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. Minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa liajdadina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa liazatizatina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wal mu'afata daimatan fid din wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin, ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'al ya Allah salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa malan kathira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa awladan saliha wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa aqribaina wa liajdadina wa lijandatina minan nari ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
وأكرم نزلهم واجعل الجنة مسواهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما واهدنا صراطا مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم mengaji di Rabun bah Rabun mengaji dah minggu depan insyaallah mengaji di Rabun sekali kita mengaji insyaallah Rabun kita mengaji baru luar raya di sedema insyaallah taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.